Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada video kali ini kita akan mengisahkan bagaimana rezeki dari Allah bekerja pada orang-orang yang jujur. Kisah ini menceritakan seorang pemuda miskin yang di akhir perjalanannya mendapat rezeki tak terduga dari Allah. Kita mulai kisahnya. Yang terjadi di zaman Tabi'in sekitar tahun 700 hingga 800 Masehi, seorang pemuda dari luar Damaskus datang ke ibu kota dan tiba di sebuah masjid bernama Masjid At-Taubah. Pemuda ini sengaja datang di Damaskus untuk mengadu nasib. Namun ia datang tanpa membawa harta apapun. Ketika sampai, ia kebingungan mencari tempat tinggal, hingga akhirnya memutuskan untuk tinggal di Masjid At-Taubah. Suatu hari ketika pemuda tersebut datang ke Masjid At-Taubah, ia bertemu dengan pengurus masjid yang juga merangkap sebagai kiai atau ustadz di masjid itu. Pemuda ini berkata kepada sang imam, "Wahai imam, aku adalah seorang pemuda miskin dari luar kota Damaskus. Bolehkah aku tinggal di masjid ini bersamamu? Mungkin aku bisa membantu di sini, sekaligus belajar tentang agama Islam darimu." Pemuda ini berharap diizinkan untuk tinggal dan menjadi murid sang imam. Mendengar permintaannya, sang imam berkata, "Baiklah anak muda, silakan tinggal di masjid ini. Tetapi kau harus sabar, ikutilah kehidupanku. Ketika aku makan, kau makan. Jika aku tidak makan, maka kau pun tidak makan." Dengan senang hati pemuda itu menerima syarat tersebut, dan mulai saat itu ia tinggal bersama sang imam di Masjid At-Taubah. Sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, seiring berjalannya waktu, pemuda ini berkata, "Setelah tinggal selama 3 bulan di masjid ini, aku semakin kagum pada guruku. Beliau adalah orang yang sangat zuhud. Jika ada makanan kami makan, namun jika tidak ada kami berpuasa. Dan sekarang sudah 3 hari kami tidak makan apa-apa. Kami hanya berbuka puasa dan sahur dengan sebutir kurma dan segelas air putih. Kulihat guruku masih kuat, sementara aku merasa sangat lemah. Sudah 3 hari aku tidak makan dengan cukup. Karena rasa lapar yang begitu kuat, aku bahkan harus membungkukkan tubuhku ke arah perut untuk menekan rasa laparku. Sepanjang hari aku berusaha menahan kelemasan dan lapar ini. Saat duduk mendengarkan ceramah dari sang imam, aku tidak bisa fokus. Pikiranku melayang karena kelaparan. Di tengah kondisi seperti itu, setan datang menggoda. "Wahai anak muda, sekarang sudah halal bagimu untuk mencuri makanan. Jika kau tidak mencuri, dari mana kau akan makan? Jika kau meminta makanan dari gurumu, ia tidak punya apa-apa. Jika kau meminta kepada orang lain, gurumu melarangmu untuk mengemis. Jadi, curilah sepotong roti agar kau tidak mati kelaparan." Karena diliputi rasa lapar yang luar biasa, pemuda ini akhirnya berniat untuk mencuri makanan. Ia memutuskan mencuri dari rumah di sebelah Masjid At-Taubah. Tanpa berpikir panjang, ia segera naik ke atap salah satu rumah di samping masjid. Dari atas rumah, ia melihat ke dalam dan mendapati 3 orang wanita tanpa hijab sedang menenun kain. Segera ia memalingkan pandangannya karena ia tahu itu haram dan bukan itu yang ia cari. Karena tidak menemukan makanan di rumah pertama, ia pun beralih ke rumah sebelahnya. Rumah kedua dari masjid tempat ia tinggal, ia naik ke atap bagian belakang rumah itu.
Dari sana ia melihat sebuah panci berisi 2 buah terong yang sedang dimasak. Terong tersebut sudah hampir matang dan tidak ada seorang pun yang menjaga tungku api yang menyala. Pemuda itu pun meloncat turun masuk ke dalam rumah. Ia mengambil 1 terong yang sedang dimasak, menggigitnya dan bersiap untuk menelan. Namun sebelum ia menelannya, tiba-tiba terbesit dalam hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berpikir dalam hati, "Subhanallah, setan berhasil menghasutku melakukan 3 dosa sekaligus. Yang pertama, aku masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Yang kedua, aku mencuri. Dan yang ketiga, aku memakan makanan yang haram. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membiarkanku mati kelaparan karena meninggalkan yang haram." Akhirnya pemuda itu melempar terong tersebut ke lantai dan tidak jadi memakannya. Ia segera keluar dari rumah dan kembali ke Masjid At-Taubah. Sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, setelah pemuda ini kembali ke masjid, ia langsung mengikuti ceramah dari gurunya. Namun karena rasa laparnya yang begitu kuat, ia tetap tidak mampu menangkap materi yang disampaikan. Setelah ceramah selesai, pemuda ini masuk ke dalam masjid. Saat itu ia melihat seorang wanita muda berhijab datang kepada sang imam. Dari dalam masjid, ia hanya bisa melihat gurunya dan wanita itu berbicara dengan serius, namun tidak dapat mendengar apa yang dibicarakannya. Wajah mereka tampak menunjukkan percakapan yang penting. Tak lama kemudian, sang imam memanggil pemuda ini dan berkata di depan wanita muda tersebut, "Wahai muridku, kemarilah." Pemuda itu pun berjalan menuju gurunya dan duduk di sebelahnya. Sang imam berkata, "Wahai muridku, wanita di sebelah ini sedang mencari jodoh. Apakah engkau sudah menikah?" Pemuda itu menjawab, "Wahai imam, aku masih lajang dan belum menikah." Sang imam bertanya lagi, "Apakah engkau ingin menikah?" Pemuda ini menundukkan kepalanya dan tidak menjawab. Imamnya kembali bertanya, "Wahai muridku, apakah engkau ingin menikah?" Namun pemuda itu tetap diam. Untuk ketiga kalinya sang imam bertanya, "Wahai anak muda, jawablah, apakah engkau ingin menikah?" Akhirnya pemuda itu menjawab, "Wahai imam, setelah hidupku bergantung pada Allah, hidupku juga bergantung padamu. Jika engkau makan, aku makan. Jika engkau tidak makan, aku pun tidak makan. Engkau tahu bahwa aku tidak memiliki harta apapun. Aku seorang pemuda miskin. Sekarang engkau bertanya kepadaku tentang menikah. Bagaimana aku bisa memberi makan istriku, sementara kita sendiri sudah 3 hari tidak makan?" Gurunya pun menjawab, "Wanita bercadar di sebelahku ini suaminya telah meninggal dan ia telah menyelesaikan masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Suaminya meninggalkan harta yang cukup. Dia masih muda dan khawatir akan timbul fitnah di lingkungannya. Dia memintaku mencarikan jodoh dan aku rasa engkau cocok. Apakah engkau mau?" Pemuda itu menjawab, "Iya, aku mau." Gurunya pun bertanya kepada wanita itu, "Apakah engkau mau menikah dengan muridku ini?" Wanita itu menjawab, "Iya, aku mau." Singkat cerita, pemuda tersebut dinikahkan dengan wanita muda itu. Gurunya menggunakan kendi-kendi miliknya sebagai mahar. Kemudian wali dari pihak wanita dipanggil dan mereka resmi menikah. Sahabat Superpedia, setelah itu gurunya berkata kepada mereka berdua, "Bawalah suamimu ini pulang ke rumahmu. Kalian tidak perlu lagi tinggal di masjid bersamaku. Jika ingin sholat atau sekedar menengokku, datanglah kemari." Akhirnya wanita itu mengajak suaminya pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan pulang, mereka melewati rumah yang sebelumnya dipanjat oleh pemuda tersebut. Rumah di mana ia melihat 3 wanita sedang menenun kain. Pemuda itu sempat berpikir,
bahwa itu adalah rumah istrinya. Namun ternyata bukan. Mereka terus berjalan hingga tiba di rumah sebelahnya. Istrinya membuka pintu dan berkata, "Silakan masuk suamiku, inilah rumah kita." Pemuda itu terkejut dan berkata dalam hatinya, "Ini kan rumah kedua yang tadi aku panjat, di mana aku hampir memakan terong yang dimasak." Ia masuk ke dalam rumah dengan raut wajah yang sedikit panik. Setelah mereka masuk, istrinya berkata, "Aku dengar engkau belum makan selama 3 hari. Aku akan siapkan makanan untukmu, wahai suamiku." Ketika istrinya berjalan ke dapur, ia terkejut melihat terong yang dimasaknya sudah jatuh di lantai. Pemuda itu mendekati istrinya dan berkata, "Aku yang tadi memakan terong itu. Karena lapar, aku memanjat tembok belakang rumahmu. Demi Allah, sebelum aku menelannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku melemparkan terong itu ke lantai dapurmu." Terong itu masih belum kering saat istrinya berkata, "Wahai suamiku, engkau meninggalkan segumpal makanan haram dan sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan seluruh makanan, panci, rumah serta pemiliknya menjadi milikmu." Jadi itulah kisah tentang pemuda miskin dan sebuah terong. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.